Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kedi Ahmad di channel YouTube Media Tama Web. Nah, jadi kali ini kita bersama salah satu senior programmer di bidang Android, yaitu Rizky Kurniawan. Thank you Ki, udah wawancara Ki. Nah, jadi teman-teman semua, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan Android gitu. Jadi bagi teman-teman semua jangan lupa di subscribe channel YouTube Media Tama Web. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Rizky, kenapa kok bisa sampai suka dengan programmer gitu? Karena kita tahu programmer pun itu nggak semua orang yang bisa sampai suka kayak gitu kan? Kok bisa gitu? Nah, awalnya itu dulu saya kan dari SMP itu udah suka sama main game gitu. Oh, main game. Berarti dari awal dari main game gitu ya? Awalnya itu suka bikin aplikasi mobile gitu. Dulu kan zamannya itu HP Nokia. Nokia itu masih pakai Java ya kan. Nah, dulu itu musim tuh bikin aplikasi kayak BBM sama Kakao tiruan gitu. Iya. Nah, jadi saya dulu belajarnya gitu, coba-coba bikin gitu kan. Taunya seru juga gitu. Tapi waktu itu belum tahu itu bahasa pemrograman ya kan. Iya. Nah, pas SMA tuh mulai suka ngeblog tuh, coba-coba ngeblog, bikin artikel gitu kan. Iya. Nah, waktu itu belum ngerti juga pemrograman apa. Waktu itu cuman kayak HTML doang gitu buat tampilan blognya. Berarti untuk ngeblog kemarin itu blog apa? Blogger. Itu masih blogger gitu, jadi tentang bahas-bahas teknologi juga. Oh, teknologi juga. Iya. Teknologi cuma copy paste juga kan. Iya. Belum mahir juga, masih main keluarnya. Iya. Nah, pas kuliah tuh ngelihat web tuh udah bosan gitu kan. Dan waktu itu yang Android pun udah dikit di kampus kan, jadi kayak suruhan di Android gitu. Masalahnya program mobile ini masih sedikit ya kan. Makanya saya coba-coba buat belajar Android. Nah, terusan sampai sekarang. Berarti lebih enak di Android. Ya, lebih seru di Android sudah saya gitu. Jadi kan berarti memang di awal belajar pemrograman itu sebenarnya lebih ke web ya awal-awal. Ya, awal-awal tuh di web sih. Iya. Bahkan pas pertama kuliah tuh di C, masih pakai command line gitu. Oh iya. Kemudian ketika mengenal lebih dalam tentang Android, baru lebih suka dengan Android gitu ya. Iya. Nah, jadi sekarang Rizky lagi sibuk belajar pemrograman apa? Sekarang sih masih itu pengembangan ke Kotlin. Kalau sekarang kan kemarin kan masih dasarnya tuh pakai Java. Ya. Nah, karena Java udah mulai ditinggalkan dan Google juga ada bilang Kotlin first, jadi kita harus dokumentasinya lebih ke Kotlin sekarang. Jadi kita fokus buat memperdalam Kotlin lah. Iya. Berarti lebih ke belajar ke Kotlin sekarang ya gitu. Nah, mungkin kalau sekarang lagi sibuk dari project apa sih? Sekarang sih masih proyek kantor kita ini kan. Cuman di waktu luang di rumah tuh lagi fokus bikin filter Instagram gitu. Jadi main AR gitu. Augmented reality. Ya. Jadi lebih suka main di AR. Ya, sebenarnya sih passion saya itu juga di multimedia ya. Cuman karena kuliah di TI jadi nggak mungkin juga multimedia diutamain. Jadi lebih pemrograman. Berarti berarti kayak buat filter Instagram gitu ya? Iya. Yang sering kita lihat di story. Iya, yang di story itu oleh atau by. Iya. Oh gitu ya. Itu kalau misalnya orang awam bisa nggak buat itu kira-kira? Bisa, cuman itu kita belajar cara bikinnya dulu paham konsepnya, terus publish. Nah, itu juga nggak langsung bisa publish, itu nanti di review sama pihak Instagramnya juga dulu, cocok atau layaknya buat dipakai orang. Berarti Rizky bisa belajar itu dari mana dulu awalnya? Awalnya sih otodidak ya, kan dulu kan filter Instagram tuh masih pihak Instagram yang bikin. Oh iya. Nah, Agustus tahun kemarin itu udah resmi semua orang bisa bikin dan publish ke Instagram. Iya. Nah, dari situ saya belajar dari dokumentasi Instagramnya aja dulu, karena waktu itu belum ada tutornya kan, di fokus otodidak itu. Nah, jadi sampai sekarang udah makin banyak kreatornya, jadi
jadi lebih asik gitu buat mengembanginnya. Iya, karena kita sekarang tahu kan di filter story Instagram pun banyak bermacam-macam filter yang disiapkan oleh kreatornya masing-masing gitu kan. Itu jadi lebih kreatif lah orang buatnya. Iya. Tapi itu sebetulnya menghasilkan nggak kalau kita dari bermain di filter Instagram? Nah, ini pertanyaan yang sering saya terima ya Iya. dari DM teman-teman Iya. atau orang yang nggak dikenal sekalipun. Bang, ini ngasilin apa sih? Iya, betul. Apa sih bikin story Instagram? Nah, dan itu nggak ngasilin apa-apa gitu. Cuman kita ngelihat ada orang yang pakai filter kita itu udah seneng gitu kan. Kayak kita bikin filter lucu-lucu atau filter buat sinematik Iya, itu. iya. Nah, itu kan ada statistiknya tuh dari Iya, impresi betul. berapa Iya, orang pakai. berapa, Nah, situ aja sih sebenarnya lebih ke passion ketimbang uang gitu kan. Karena yang kita kerjakan itu nggak harus selalu menghasilkan uang gitu. Kalau fokus ke uang kan kadang nggak tercapai, rasanya malas aja ngembangin. Iya. Kalau passion kan kita jadi lebih semangat terus buat improve gitu. Berarti itu kepuasan batin ya jadi. Iya, kepuasan batin lah. Oh Ketimbang gitu. uang. Walaupun yang filter kayak game kayak apa itu memang nggak menghasilkan ya. Nggak menghasilkan karena Yang- ya bahkan nggak ada yang miliaran impresi itu Iya. nggak ngasih apa-apa. Oh gitu. Itu pun udah banyak juga yang nanya-nanya di grup kan, grup resminya tuh. Iya. Karena emang belum ada keputusan dari Instagram buat monetnya itu, jadi belum ada itulah. Iya, ya, karena kan kita tahu sudah banyak sekarang teman-teman semua yang pakai filter Instagram gitu kan. Mungkin apapun modelnya, apakah kayak game gitu kan, apakah kayak apa yang mencari di atas ini, Nah, iya, gitu kan. random gitu. Iya, banyak lah semua teman-teman. Nah, jadi berarti itu nggak ngasilin ya? Iya, cuman kalau kreatornya bisa kerjasama sama kayak contohnya di apa namanya Starbucks itu kan kalau Iya. lihat akun resminya kayak Nike itu dia juga punya filter. Nah, situ Oh gitu situ ya, kita kerjasama. betul. Ya, bisa. Berarti bisa kita masukin ke branding ya Ya, sebenarnya. itu branding. Iya. Jadi sebenarnya bisa menghasilkan, tapi Iya. tergantung kita kayak tadi itu kan jadi branding Branding. sebuah perusahaan ataupun sebuah apa gitu kan. Nah, jadi disitulah menghasilkannya gitu. Kira-kira kalau di kantor atau di media tama, job desk kira seperti apa? Oh, kalau saya lebih ke apa sih Android ya, kalau project Android, nah itu bagian sayanya. Untuk kalau pelatihan? Oh, pelatihan juga pelatihan Android aja. Oke Ki, kalau misalnya di media tama itu job desk yang dikerjakan itu apa aja biasa? Oh, job desk yang saya kerjakan biasanya itu pembuatan project Android ya udah pasti, terus pelatihan tentang Android juga. Oh gitu. Jadi ketika pelatihan itu ada apa enggak gitu hal-hal yang unik, misalnya gini, ketika ketemu sama yang melatih cewek gitu kan, kita tahu kalau cewek kan misalnya apa misalnya dia sebenarnya udah paham tapi belum bertanya, ada nggak kira-kira gitu? Yang ada itu kayak dulu pas awal-awal dulu ya kan, Iya. pas pertama ngajar itu ngajar Iya. kelas. Nah, itu kakaknya tuh kayak gini, kita kadang random ya dia Iya. ganti mentor. Iya. Tapi dia bilang gini, Bang, next selanjutnya itu sama abang aja terus ya gitu. Jadi Iya. kan rasanya canggung gitu ya. Karena kita kan ganti-ganti mentor. Iya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya gini, ada nggak kasus misalnya yang biasanya dikasih pelatihan gitu kan, Iya. training cewek misalnya gitu kan, menghubungi di luar dari kantor, ada nggak? Kalau saya nggak pernah sih. Nggak pernah. Tadi memang mau main di luar ya. Ada cowok yang apa ya main di luarnya gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya. Oke, thank you Ki. Jadi mungkin gini, kan kita tahu sekarang Android sudah booming gitu kan. Memang banyak yang teman-teman semua di sini yang memang lagi belajar Android gitu. Baik itu yang dari umum atau yang orang awam gitu kan, dan ataupun dari yang basicnya bidang web atau lainnya gitu. Nah, mungkin saran dari Rizky sendiri, karena Rizky kan dulu awalnya memang di bidang web gitu kan, tiba-tiba bisa belajar di Android. Nah, itu gimana sih saran-sarannya? Oke, saran saya sih gini, gak ada kata terlambat itu buat belajar, gak ada kata terlambat
buat memulai gitu. Iya, betul. Meskipun pas kuliah misalnya kita yang mahasiswa nih, sama kuliah tuh cuma main-main doang gitu Iya. kan. Pas di tahun akhir baru belajar ngoding gitu kan. Lulus ngasal lulus Iya, doang iya, gitu kan. iya. Nah terus mikir saya nggak cocok nih kayaknya kerja di bidang ini. Itu nggak ada kata terlambat sebenarnya. Iya, betul. Sama kita mau terus belajar, terus mencoba itu nggak ada kata terlambat kan. Sekarang udah banyak tempat belajar tuh dari internet lah, Iya. pelatihan kayak Iya. di Media Tama gitu ya kan. Jadi kita nggak perlu apa sih menyerah gitu di awal-awal. Dan terus kita kalau mau belajar itu kita kalau bisa sih nggak sendiri, biar Iya, nggak betul. jenuh. Kalau sendiri doang kan pas nge-stuck tuh bingung juga. Iya. Kita juga perlu kolaborasi dengan yang lebih senior gitu. Iya. Jadi lebih punya tujuan lah ke depannya. Ya mungkin nggak ada kata terlambat lah ya kan bagi teman-teman semua yang ingin belajar terkait Android. Itu walaupun dari umum ataupun memang dasarnya ada di bidang IT itu nggak jadi masalah gitu kan teman-teman sendiri. Jadi nggak usah minder Iya, gitu. nggak usah Kadang ini banyak yang hubungin saya itu umurnya udah 35 gitu 40 tapi mereka masih ingin belajar Android gitu kan, banyak juga yang kayak gitu. Jadi nggak usah minder, nggak ada kata terlambat. Nah sudah banyak pun di YouTube ataupun dimanapun terkait dengan pembelajaran itu sendiri, karena kita tahu buat ngembangin skill kita itu memang kita sebenarnya harus otodidak sendiri gitu. Jadi teman-teman semua jangan sampai menyerah buat lebih belajar lagi tentang teknologi. Oke, nah mungkin itu saja dari kita. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Media Tama Web. Jika ada kritik dan saran boleh di share di kolom komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.